Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita diperlukan kecepatan untuk membaca tren masa depan dan peluang yang bisa kita lakukan. Kita akan menghadapi bonus demografi dan ini sudah dimulai. Artinya akan banyak usia kerja dan kalau kemudian ini tidak diikuti dengan pertumbuhan ekonomi akan menjadi bagian tantangan yang sama-sama untuk kita atasi. Di sisi lain pemerintah negara sudah mencanangkan tahun 2045 menjadi Indonesia Emas. Bagaimana kita bisa berkontribusi untuk menghadapi bonus demografi dan sekaligus kita menghadapi Indonesia Emas. PGRI khususnya persekolahan PGRI punya peran yang luar biasa untuk memainkan peranan ini. Ada beberapa tips yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah bagaimana kita merubah mindset kita. Meskipun ini sekolah PGRI umum, tetapi bagaimana kita luruskan niat kita dengan bersama-sama bahwa mendidik ini bukan sekedar urusan sosial, tetapi ini urusan kewajiban sebagai orang yang beragama, apapun agamanya. Sehingga di dalam mengelola ini kita dasari pada nilai-nilai agama. Yang kedua, bagaimana kita berani merubah manajemen kita dari manajemen konvensional pendidikan ansih menjadi manajemen yang terkolaborasi. Ini penting. Dengan cara seperti ini maka kita akan mampu untuk mewujudkan pendidikan yang efektif, efisien, berkualitas dan produktif. Maka plafon kita, kacamata kita jangan melihat sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pasti ibaratnya ini kita itu punya ayam, maka sama-sama dimasak geprek, semua se-Indonesia geprek. Pasti kita akan mengalami kebosanan dan tidak seimbang antara demand dan supply. Oleh karena itu kita harus berani merubah manajemen dengan model pembelajaran yang efektif dan efisien. Konsepnya seperti apa? Pendidikan dengan pendekatan pembiasaan dan tuntas. Yakni kita berikan basic pada 1,5 bulan pertama dengan basic training Pancasila profil. Kita berikan pada 4 bulan berikutnya tentang karakter industri, 4 bulan berikutnya tentang komunikasi dan marketing industri, 4 bulan berikutnya adalah basic skill dan etos kerja, kemudian 4 bulan berikutnya adalah kompetensi skill sesuai dengan kejuruannya yang dijalankan dengan model TEVA, sehingga pada saat itu kompetensinya terukur dengan TEVA. Sementara untuk marketingnya dilakukan pada saat belajar komunikasi. Itu adalah salah satu bagian manajemen. Kalau itu kemudian ada 6 tahap ini terukur dengan sertifikat-sertifikat yang dilakukan oleh pihak yang profesional dalam hal ini industri, insya Allah kita sudah menjawab apa yang dibutuhkan oleh industri dan lapangan kerja yang akan datang. Sehingga kita tidak lagi berbicara tentang akademis dengan angka-angka 7, 8, 9, bukan, tetapi real yang diwujudkan dalam portofolio sebagaimana buku yang saya tulis 10 langkah revitalisasi yang salah satu itemnya adalah tentang e-report skill. E-report skill itu bukan rapot yang diupload, tapi e-report skill itu adalah portofolio murid-murid kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita mampu mewujudkan sasaran. Sasarannya apa? Saat ini kita menghadapi bonus demografi, bagaimana ada peluang. Peluang di mana? Di luar negeri, khususnya di mana? Di Jepang, di Jerman mungkin. Bagaimana kita bisa menyasar pendidikan kita dengan standar kualitas di Jepang maupun di Jerman. Maka penguasanya apa? Karakter, saya bilang secara komplitnya soft skill. Jadi karakter maupun etos kerja. Kemudian ditambah dengan budaya dan bahasa. Kalau itu dilakukan maka tugas kita sudah selesai untuk mengantarkan murid-murid kita untuk bekerja. Bagaimana kemudian mensupport terkait dengan kebutuhan? Karena kita berprinsip bahwa pendidikan tidak harus mahal. Karena PGRI itu adalah organisasi perjuangan. Bahwa lembaga pendidikan itu bagian dari perjuangan. Caranya bagaimana? Kita buat jejaring wali murid,
itu menjadi bagian daripada reseller, bagian daripada jejaring ekonomi kita. Sehingga sekolahnya di SMK atau SMA PGRI, orang tuanya mendapatkan usaha kontainer. Orang pasti berpikir di mana modalnya, karena kalau kita berpikirannya kapital ya modal, tapi kalau kita berpikirannya bisnis tidak. Bisnis itu adalah jaringan. Begitu jaringan itu kuat terbangun, maka investor akan datang. Yakin itu pasti datang. Nah itu, maka kalau ini dilakukan, apa yang pernah saya sampaikan bahwa PGRI akan bagaikan Garuda itu akan tercapai. Di mana pada batang tubuhnya, kepala dan badannya konsentrasi pada tupoksinya, yakni mengadvokasi, mendampingi guru-guru agar profesional, agar memenuhi kesejahteraannya. Di sisi lain sayap kanan kita, perjuangan kita adalah lembaga-lembaga pendidikan PGRI yang sudah tersebar di seluruh Indonesia ini. Di sayap kirinya dengan menggerakkan ekonomi, maka kita menjadi bagian daripada gerakan ekonomi. Ingat bahwa gerakan ekonomi UMKM itu memegang 70% sektor ekonomi Indonesia, dan ini bukan masalah uang tetapi masalah mendidik apa yang dinamakan dengan life skill education, pendidikan kecakapan hidup. Jadi kalau kita ingin mendidik orang sukses itu ajari untuk bisnis, ajari untuk marketing. Gitu. Terkait dengan kompetensi kita bisa cari siapa saja, tetapi mindset kita tentang bisnis, tentang entrepreneur itu tidak mudah untuk diajarkan kalau kita tidak mau berlatih. Semoga ini menjadi bagian daripada upaya kita untuk kembali menggairahkan semangat perjuangan PGRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.